Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fakultas Kedokteran UMSU ya. Ini adalah podcast pertama kita. Perkenalkan, nama saya Dr. Rian ya. Hari ini kita akan bawa tema tentang Prodi S2 Biomedis di Fakultas Kedokteran UMSU. Kali ini sudah hadir bersama kita narasumber, yaitu langsung nih kita undang itu Kepala Prodi S2 Biomedis Fakultas Kedokteran UMSU. Dokter nih, bukan dokter ya. Dr. Emni Purwoningsih. Selamat sore, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok? Lama nunggu tadi dok? Alhamdulillah. Enggak ya? Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk sekedar diketahui ya, beliau adalah S3-nya itu lulusan dari Universitas Indonesia, betul ya? Sekarang beliau sedang menjabat sebagai Kepala Prodi S2 Biomedis Fakultas Kedokteran UMSU. Ada yang mau beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan nih dok, terkait dengan S2 Biomedis. Nah, yang pertama pertanyaan mungkin seperti saya nih kan, ini kan saya kan dok, dokter umum nih. Nah, kenapa sih kalau misalnya dokter umum nih kok kenapa pilihannya harus biomedis gitu? Karena kebanyakan dokter umum tuh biasanya dia milihnya seperti kayak spesialis atau yang lain. Nah, kenapa harus biomedis? Kira-kira gimana? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya ini dan terima kasih juga untuk kesempatannya. Mungkin saya memperkenalkan Silakan dok. tentang profil profil dari Prodi S2 Ilmu Biomedis FK UMSU. Jadi sebenarnya ini baru ya, alhamdulillah udah 1 tahun berjalan. Jadi kita berdiri di tahun 2022, juga sudah terakreditasi baik oleh LAMPTKAS. Jadi kita sudah, ya alhamdulillah sudah berjalan. Nah ini kita masuk tahun kedua, insya Allah tahun 2023 ini. Nah kenapa harus memilih S2 Ilmu Biomedis? Sebenarnya ini terbuka peluang besar ya, nggak hanya untuk dokter umum, tetapi juga dari ilmu kesehatan lainnya atau juga sains atau ilmu hayati. Misalnya lulusan dari biologi, pendidikan biologi, matematika, kemudian keperawatan, kebidanan, yang penting dia S1 ya, S1. Nah ini bisa ikut. Nah S1 pendidikan dokter juga bisa, tidak harus sudah melewati Profesi ya, ya benar. Nah ini apalagi ya sekarang kenapa menjadi pilihan? Yang pertama untuk di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan sendiri, ini udah banyak sekali fakultas kedokteran yang baru dibuka. Nah ini peluang kerja. Kemudian di Indonesia juga banyak sekali sama ya. Untuk fakultas kedokteran ini sangat terbuka peluang kerjanya untuk pendidik di fakultas kedokteran ataupun sebagai peneliti. Nah ini ada yang spesial dari S2 Ilmu Biomedis FK UMSU. Salah satu profil lulusan kita. Nah ini kita nantinya lulusan diharapkan bisa menjadi auditor di laboratorium, bisa laboratorium medis, kemudian laboratorium yang terkait kesehatan lainnya. Nah, jadi ada 3 profil, yaitu sebagai pendidik. Nah, itu udah kita siapkan kurikulumnya, jadi ada micro teaching, jadi kita latih mahasiswa tersebut bagaimana cara mengajar, kemudian cara membuat perangkat-perangkat mengajar. Jadi insya Allah lulusan kita itu siap untuk menjadi seorang pendidik di fakultas kedokteran ataupun fakultas kesehatan yang membutuhkan lulusan ilmu biomedik. Kemudian sebagai peneliti kita tahu sekarang juga banyak pusat-pusat riset ya, salah satunya misalnya yang pemerintah ada BRIN ataupun juga banyak laboratorium swasta lainnya yang juga membutuhkan ya kompetensi seorang peneliti dari yang memiliki background sebagai ilmu biomedis dari ilmu biomedis. Nah itu jadi 3 peluang ini menjadi ciri khas dari lulusan FK UMSU atau S2 Ilmu Biomedik FK UMSU. Jadi kita
Kalau untuk auditor dari laboratorium ini, kita bisa sampaikan bahwa ini kita yang pertama di Indonesia. Nah, seperti itu. Dan kita juga untuk mendapatkan profil lulusan sebagai auditor, kita baru saja nih tadi pagi melakukan Zoom meeting dengan Badan Akreditasi Nasional yang akan menyusun kompetensi dari seorang lulusan yang bisa kedepannya nanti menjadi auditor untuk laboratorium kesehatan atau medis seperti itu. Jadi ini jadi untuk mendapatkan mencapai profil lulusan ini kita benar-benar bekerja sama atau mencari sumber-sumber atau tenaga ahli yang mendukung. Oh gitu ya. Jadi berarti sebetulnya cakupan dari tamatannya itu seperti apa, di mana kita mau bekerja, sebagai apa, itu sebetulnya luas sekali ya, Bu ya. Jadi memang bisa ke mana aja. Nah jadi nggak harus ke satu, misalnya kok ini saya dokter nih, berarti saya harus jadi peneliti, nggak harus ya Bu ya. Betul. Dia bahkan bisa jadi dosen dan selainnya. Nah yang mau saya tanyakan lagi nih Bu. Kalau misalnya kita di S2 biomedis, itu kan kita diajarin sebagai peneliti. Oke lah kita membuat tesis dan semacamnya. Sebagai seorang pengajar tuh Bu, ada nggak sih kira-kira treatment khusus atau kurikulum khusus untuk melatih itu? Karena nggak semua nih Bu orang yang bisa bisa meneliti dengan baik, itu bisa mengajar dengan baik. Tuh ya, nggak semua Anda yang pintar bisa ngajar ya. Nah di sini kira-kira ada nggak Bu khusus gitu? Nah benar. Nah saya background S1 saya adalah pendidikan biologi, kemudian background S2 saya adalah S2 ilmu biomedik. Jadi saat S2 saya tidak mendapatkan materi tentang untuk sebagai pendidik, ya, sehingga pada saat saya masuk ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya melamar sebagai pengajar. Karena saya sudah punya background pendidik di S1, jadi tidak terlalu sulit bagi saya. Tapi ada tantangan bagi teman-teman yang mungkin backgroundnya bukan pendidik, terus masuk di institusi yang pastinya sebagai pendidik. Nah ini harus belajar belajar banyak bagaimana untuk mendidik, karena mendidik itu tentunya beda ya. Nah untuk itu kita betul-betul menganalisis dan menyusun kurikulum yang memang menyiapkan agar lulusan kita ini nantinya dapat berperan sebagai pendidik yang baik, yaitu misalnya kita di kurikulum kita ada micro teaching. Nah, micro teaching itu mahasiswa S2 ilmu biomedis itu disiapkan mampu pertama menyusun bahan ajar, menyusun perangkat-perangkat mengajar, kemudian juga dilatih bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa. Kemudian dilatih bagaimana cara membuat media yang inovatif. Nah itu akan menjadi bekal penting bagi seseorang untuk mampu atau mumpuni atau memiliki kemampuan lah ya untuk sebagai seorang pengajar atau pendidik. Pendidik ya Bu. Berarti kalau misalnya di prodi S2 biomedis FKUMSU kita bukan diajarin gimana biar jadi seorang peneliti atau seperti apa yang baik, tidak hanya ya Bu ya. Tapi kita mendapatkan juga bagaimana menjadi seorang pengajar. Ya, betul. Jadi kalau Anda nanti misalnya ini saya selama dokter umum nih, takut nih masuk di FK, gimana ya cara ngajar? Nggak usah khawatir ya, di prodi S2 biomedis FKUMSU selain Anda diajarkan bagaimana cara menjadi seorang peneliti atau misalnya yang lain, juga diajari bagaimana cara mengajar dan mendidik dengan baik, karena memang ada di dalam kurikulumnya, betul ya Bu ya? Betul. Oke. Dan itu tidak hanya teori saja, tapi ada praktikumnya. Jadi mereka betul-betul datang di kelas. Ada 2 kelas, jadi kelas mengajar dan juga kelas praktikum. Kita tahu bahwa di fakultas di prodi kedokteran S1 itu kan banyak praktikum ya. Nah, otomatis perlakuan treatment atau cara menghadapi mahasiswa di kelas ataupun di praktikum itu kan berbeda. Sedikit berbeda ya Bu ya. Berbeda untuk dinamika kelasnya itu berbeda. Jadi
mahasiswa kita ajarkan atau kita perkenalkan dengan situasi bagaimana mengajar di kelas dan bagaimana mengajar di laboratorium. Sehingga betul-betul saatnya nanti mereka terjun atau setelah lulus bekerja untuk ini sudah tidak canggung lagi atau sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya. Berarti dua-dua dapat ya, Bu. Kita masuk di kelas kuliah umum, kelas besar, dan juga masuk di kelas praktikum. Benar. Nah, tuh berarti dua-dua dapat tuh ya, teman-teman ya. Oke, satu lagi Bu. Biasa kalau orang mau masuk kuliah nih kan, Bu kan. Waduh, saya mau S2 nih. Kira-kira S2 di sana tuh keunggulannya apa? Selain itu biasanya ditanya juga fasilitas, Bu. Kira-kira apa nih, Bu? Di prodi S2 biomedis nih yang kira-kira wah ini yang kamu nggak akan dapat nih tempat lain. Nah, gitu. Nah, selain tadi ya bahwa konten kurikulumnya ada yang menyiapkan para lulusannya untuk siap jadi dosen pendidik atau pengajar, ya. Kemudian juga sebagai peneliti karena kita juga ada pengenalan di laboratorium, kemudian penelitian kita banyak untuk kuliahnya itu secara luring ya dan daring ya, terutama daring untuk perkuliahan. Ya, jadi kita tahu bahwa sasaran kita itu ya adalah orang-orang yang sudah bekerja. Jadi kita nih memfasilitasi walaupun sambil bekerja, apalagi berkaca dari masa COVID terdahulu kita belajar banyak. Oh ternyata secara online atau daring itu juga bisa kita tetap bisa belajar, kita dapat mengakses pelajaran seperti itu sehingga ini bagaimana supaya orang yang sudah bekerja dengan leluasa juga bisa bisa mendapatkan atau akses ya untuk belajar kan untuk sekolah lanjut. Nah, itu salah satunya ya. Jadi perkuliahan kita lakukan secara daring, tetapi untuk praktikum ini kita lakukan secara luring atau kita karena hand-on ya. Jadi kita harus praktik di lab. Nah untuk itu fasilitas kita kan juga profil lulusannya adalah sebagai peneliti. Nah untuk kalau untuk peneliti tentunya harus ada dong fasilitas yang mendukung. Nah, alhamdulillah pada pendirian S2 biomedis ilmu biomedis FK UMSU juga ini bersamaan dengan sekarang sudah dibuat ya laboratorium terpadu. Kita juga sudah punya ini saat ini dalam proses pengembangan yang insya Allah akan mensupport penelitian baik itu penelitian dosen maupun mahasiswa sehingga nanti mahasiswa yang berencana untuk meneliti itu tidak terhambat lagi, semuanya insya Allah akan terfasilitasi. Selain itu, nah ini laboratorium kita yang di departemen juga siap mendukung dari kurikulum kita gitu. Jadi kemudian kita juga punya laboratorium hewan ya atau animal health. Hewan coba ya, Bu ya? Hewan coba. Jadi kalau mau pakai hewan coba kita juga bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada. Oh gitu, Bu. Jadi berarti tadi kan ada departemen tuh, Bu, dibahas mendukung. Berarti kan berkaitan dengan ini ya, Bu ya, dengan peminatan apa gitu, Bu. Ya, yang ada di UMSU nih untuk S2 Ilmu Biomedis apa aja, Bu, peminatannya, Bu? Baik, kalau tahun 2023 ini ya, kalau sebelumnya kita buka ada farmakologi, histologi, kemudian ada biokimia, kemudian ada mikrobiologi, kemudian ada parasitologi, ya. Nah, ini akan kita buka kalau misalnya peminatnya itu minimal 3 orang, baru kita buka. Dan untuk tahun yang berjalan ini 2022, mahasiswanya memilih histologi dan farmakologi. Jadi kita saat mahasiswa sudah melakukan pendaftaran, itu kita coba tanyakan peminatannya di mana. Berarti di awal itu, Bu, mahasiswa itu sudah mulai dicoba digambarkan, oh ini mau ngambil apa gitu ya, Bu? Benar. Jadi kita kalau supaya kita dapat gambaran kan, jadi kebutuhannya mereka apa, kita lakukan analisis di awal. Oh iya, oke, Bu. Berarti dia tadi labnya udah lengkap, kemudian dia peminatannya juga sudah banyak, dan itu dari awal memang sudah bisa mulai diarahkan gitu ya, Bu. Benar. Sama satu lagi nih, Bu, kalau kita mau daftar nih, Bu,
akreditasinya gimana, Bu? Nah, akreditasi karena kita ini tahun pertama, ya, akreditasi kita adalah akreditasi baik oleh LAMPTKes. Jadi kita akan melakukan update kembali atau reakreditasi itu setelah kita mendapatkan lulusan. Oh iya, satu lagi. Nah, kita mentargetkan ini, punya cita-cita bahwa ya insya Allah lulusan kita akan mendampingi mahasiswa kita dengan serius untuk supaya lulus tepat waktu. Karena itu juga menjadi selain penting untuk akreditasi, untuk penjaminan mutunya, itu juga penting dong untuk mahasiswa karena siapa yang mau lama-lama sekolah ya. Nah, itu jadi betul-betul kita kawal semua prosesnya. Jadi dari pembimbingan, penyusunan proposal, itu kita akan intensif, kemudian kita melakukan juga evaluasi berkala terhadap semua proses pendidikannya. Jadi kalau misalnya mungkin ada kendala, kita akan tanyakan ke mahasiswa apa yang menjadi kendalanya dan kita coba diskusikan untuk mencarikan solusi terbaik. Oh ya, berarti memang kalau misalnya di Prodi S2 Biomedis FK UMSU itu dia betul-betul diberi atau difasilitasi ya, Bu ya. Betul-betul di apa ya istilahnya, kok orang Medan bilang tuh dikawal lah gitu ya. Betul. Sampai benar-benar jadi gitu ya, Bu ya. Itu komitmen dari program studi supaya juga lulusan kita itu bisa cepat selesai tepat waktu. Iya, betul. Kita. Tuh, jadi bagi Anda tuh yang mau daftar, jangan khawatir ya, jangan takut wah nanti susah nemuin pembimbingnya, susah nemuin ini segala macam. Enggak ya, di S2 di Prodi S2 Biomedis FK UMSU itu enggak terjadi ya, karena semua nanti akan udah ada metodenya ya, bagaimana supaya terakomodir dengan baik semua yang dibutuhkan dari si mahasiswa supaya dia bisa cepat lulus gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, terus satu lagi nih, Bu. Biasanya nih kalau mau daftar kan, akreditasinya kita udah tahu. Terus apa lagi? Kita udah tahu apa fasilitasnya. Kita tahu misalnya dosen-dosennya. Nah, pasti kalian tanya nih, biayanya berapa ya, Bu? Oke. Untuk biayanya sendiri, nah kita ini ada info penting ya untuk promo ya. Jadi promo kita akan memberikan ada promo menarik bagi 3 orang pendaftar dari institusi yang sama. Nah, tapi untuk lengkapnya ya supaya ini nanti silakan kunjungi di website Penmaru umsu.umsu.ac.id. Nah, gitu. Untuk informasi selanjutnya. Nah, kunjungi kita di FK UMSU yang alamat di Jalan Gedung Arca nomor 53 untuk tanya-tanya atau juga bisa melihat langsung fasilitas yang ada di ilmu S2. Oh, boleh ya, Bu ya? Iya, silakan, kita boleh terbuka. Ya? Jadi misalnya nih mahasiswa nih, Bu, belum daftar nih, Bu. Nah, dia boleh lihat dulu ya kira-kira apa sih fasilitas yang ada gitu. Boleh ya, Bu? Boleh juga diskusi, tanya-tanya dulu gitu dengan admin prodi juga insya Allah akan siap untuk memfasilitasi atau memberikan informasi yang lebih lanjut ya, lebih detail untuk pembiayaan menjadi ini. Untuk ini tahun kedua juga kita masih bebas seleksi, kemudian biaya pembangunan itu masih free. Masih free ya, Bu ya? Oh ya, oke, siap. Jadi itu informasi. Hanya terbatas ya sampai pendaftaran kita hanya sampai tanggal 30 September. Tuh, sampai 30 September ya, Bu? Berarti kalau misalnya dia sampai 30 September belum bayar, dia nggak dapat dari harus daftarnya sebelum itu. Oh ya, oke. Berarti harus daftar sebelum itu ya. Jadi bagi kalian yang belum daftar, itu segera daftarkan sekarang, jangan ragu-ragu lagi. Langsung aja. Nanti linknya nanti kita taruh di deskripsi ya, silakan klik aja, nanti langsung linknya itu akan menuju ke websitenya Penmaru untuk S2 ya, Biomedis di FK UMSU. Oke, Bu, satu lagi nih, Bu, ada mungkin nanti teman-teman ada yang nanya juga nih, Bu, misalnya dari kalau kita misalnya nggak dokter, itu jurusan-jurusan apa, Bu, yang bisa masuk tuh kira-kira? Atau di mana kami nih dapat informasi tentang itu gitu misalnya. Baik, ada banyak ya yang memungkinkan siapa aja yang bisa mendaftar nih di S2 Ilmu Biomedis. Betul. FK UMSU yang tadi ya ilmu hayat, misal biologi ataupun dari pendidikan biologi, kemudian dari keperawatan, kemudian kebidanan tentunya yang S1, kemudian juga dari ilmu biomedis, sekarang sudah ada ilmu biomedis S1 ya tentunya, dan juga S1
kesehatan lainnya dan juga S1 kedokteran. Oh gitu ya. Profesi juga boleh. Jadi kalau misalnya ini lagi insip yang dekat-dekat kota Medan, ya atau juga yang di luar kota, insipnya sudah agak lengang, bisa sambil jadi selesai insip juga mungkin bisa menyelesaikan S2 ya betul tuh. Jadi kalau misalnya nanti kita internship yang udah mau habis tuh biasanya misalnya kita stase terakhirnya kayak di puskesmas gitu ya, itu punya banyak waktu bisa ya gitu ya. Dan ini tadi kalau misalnya dia belum profesi masih escape judulnya, itu bisa juga masuk ya? Tentunya bisa. Bisa ya, karena dia sudah S1. Iya. Nah, itu mungkin teman-teman atau terutama ibu-ibu nih yang udah selesai escape-nya, terus menikah dan belum koas, nah sambil besarin anak bisa nih. Betul ya? Betul. Bisa sebelum nanti bisa aja nih S2 dulu baru ngelanjutin koas. Boleh-boleh aja sih sebetulnya ya. Oke. Terakhir nih Bu. Kalau misalnya kita masuk nih di prodi S2 itu kira-kira berapa lama tuh Bu baru kita bisa menyelesaikan seluruh proses pendidikan itu gitu? Target kita dan cita-cita kita itu 2 tahun selesai. 2 tahun ya Bu ya? Iya, atau juga 4 semester. Iya. Nah, tentunya kita sudah membagi atau menyusun kurikulum dengan paket. Jadi kita ada sistem modul pembelajarannya dan juga non modul. Jadi kita menargetkan, nah ini itu tadi di awal sudah disampaikan bahwa lulus tepat waktu tentunya tidak hanya harapan dari program studi, ya, tetapi bagaimana ini supaya terrealisasi, kita juga sudah menyiapkan modul-modul yang menarik tentunya. Kekhasan kita ini adalah degeneratif, penyakit degeneratif. Dan juga infeksi. Ya, jadi nanti risetnya tentunya berkaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif dan infeksi. Oh gitu, berarti laboratorium terpadu yang udah kita miliki sekarang bisa memfasilitasi penelitian berkaitan tentang itu ya Bu ya? Tentunya, termasuk hewan coba juga tadi ya? Iya. Terus ada lagi nih Bu, nggak yang terakhir sih tadi ya, ada satu lagi nih ya. Jadi satu lagi Bu, ini kan info lagi hangat-hangatnya nih, teman-teman pasti semua udah tahu nih. Ini kan menteri kita itu menyatakan bahwasannya kemungkinan, saya nggak tahu apakah itu sudah ada permennya atau semacam apa, saya nggak tahu. Tapi ada wacana akan menghilangkan syarat wajib skripsi atau tesis bagi lulusan S1 S2. Nah kalau di Fkomsu gimana nih Bu sampai saat ini? Nah sampai saat ini kan itu masih belum mereka belum mengeluarkan edaran. Iya betul. Jadi kita tentunya segala sesuatu yang peraturan dikeluarkan oleh kementerian itu kan bertahap ya, bertahap. Jadi kita menunggu dari bagaimana surat perintah selanjutnya. Nah edarannya apakah sudah ada edaran atau belum? Kemudian itu akan digodok kembali oleh universitas, karena yang saya juga mengikuti informasi tersebut sebenarnya tidak dihapus, tidak dihapus. Kemudian yang diberikan itu kan adalah minimal minimal, batas minimal. Nah itu diserahkan kembali kebijakannya oleh universitas. So ya kita akan tunggu bagaimana kebijakan dari berkembang universitas. Ya, Berarti nanti kalau misal pun itu terjadi dikembalikan ke institusi. Benar. Nah, yang pertanyaan, ini mungkin yang terakhirnya. Penonton udah mulai resah deh, ya. Jadi ini pertanyaan terakhir ya, soalnya ini podcastnya udah maghrib kali ya teman-teman. Jadi agak udah separuh jadi lah matanya gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir Bu. Ibu sebagai seorang kaprodi dari S2 Ilmu Biomedis di Fakultas Kedokteran UNSU menilai bagaimana seandainya menurut Ibu memang cocok nggak sih tuh bisa ada orang lulus S2 tapi dia nggak perlu menyelesaikan tesis gitu misalnya, kira-kira gimana tuh Bu? Oke, ini pandangan pribadi. Iya, pandangan pribadi. Ya, pandangan pribadi bahwa tesis itu sebenarnya kan sebuah karya ilmiah, ya. Dimana untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah sebenarnya banyak filosofinya, dimana di situ scientificnya, kemudian juga kejujuran. Jadi karena sebagai seorang peneliti itu jujur, kemudian kita juga dilatih membaca, ya karena untuk menulis harus membaca dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan juga melatih menulis, karena menulis untuk academic writing itu tentunya
bisa terasah kalau kita latih. Ya. Nah, itu harus membiasakan dulu. Nah, dengan melakukan itu kan juga diawali dengan melakukan penelitian, Ya. kemudian artikel review. Nah, Ya. itu kan juga penting ya sebagai seorang akademisi, Ya. seorang peneliti, itu sangat penting untuk membaca dan tentunya menulis apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung riset kita. Nah, itu juga sebagai aktualisasi kita bahwa kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ya, yang tentunya perubahannya itu sangat dinamis, ya. Jadi kalau misalnya kita menolak itu, kalau saya pribadi ya itu untuk menghasilkan skripsi, tesis atau juga artikel itu sangat penting ya untuk seorang akademisi maupun sebagai seorang peneliti. Ya, Bu, benar. Karena memang kan dari semua yang ini ya, semua yang apa namanya yang ada di obat yang kita pakai ya, itu memang diawali dari penelitian ya, Bu ya. Benar. Jadi dia bukan tiba-tiba ini dapat nih amoksisilin, dapatnya nggak bisa ya. Jadi itu teman-teman semua dari penelitian, dari mulai hal yang paling kecil, reaksinya, perkembangannya, semuanya itu dinilai dan itu berawal dari para peneliti atau yang sedang S1 atau S2 itu. Betul. Ya, Bu ya. Itu aja mungkin kalau dari saya, Bu. Kira-kira Ibu ada yang mau ditambahin lagi, Bu? Pokoknya kami tunggu pendaftarannya atau bergabung menjadi keluarga besar S2 Ilmu Biomedik FK UMSU. Jangan terlambat untuk mendaftar 30 September 2023. Ada special offer nih. Ini special offer nih untuk bagi Anda yang daftar sebelum 30 September ya, 2023. Nanti bisa langsung aja klik link di deskripsi, nanti kita masukkan linknya di deskripsi. Jadi mungkin itu aja podcast kita hari ini ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah nanti kita akan ketemu di podcast berikutnya. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tanda jempol ke atas dan tanda loncengnya. Kita pamit, lanjut nanti ketemu di podcast berikutnya. Saya Dr. Rian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.